Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Kita sama-sama simak Dewi Suryanti membaca Gelombang Cinta Sampai Kapan. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih. Salam taksim buat Buya, Dako, dan semua sahabat. Saya mendoakan Buya cepat sehat kembali. Sampai kapan? Apapun yang engkau katakan, wahai kekasihku, bisa salah, bisa benar, dan juga bisa bohong. Tetapi apa yang engkau lakukan dalam bentuk perilaku sehari-hari adalah selalu mengatakan yang benar. Begitu pula bila engkau tidak bisa mengatakan yang jujur ketika bercerita tentang dirimu sendiri, maka mana mungkin engkau akan jujur bercerita tentang orang lain. Situasi dan kondisi tidak mencipta kepribadian seseorang, melainkan hanya membuktikan. Untuk itu, buktikanlah kepribadianmu dengan cara-cara yang lebih baik dalam mengungkap kepribadianmu sendiri. Bila muncul keinginan dalam dirimu untuk mengandalkan hanya kemampuan pribadimu, dengan menjauhkan diri dari ketergantungan kepada siapapun, maka itu namanya bukan kesombongan, melainkan kemerdekaan. Tidak salah bila ada orang mengatakan bahwa uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Tapi yang penting begini, wahai kekasihku, engkau harus tahu dengan tepat di mana uang itu harus engkau belanjakan. Kemudian yang penting lagi, urusilah dirimu sendiri. Lalu menjauhlah dari apa saja yang dapat membuat dirimu gelisah. Mumpung engkau masih muda, wahai kekasihku, manfaatkanlah waktumu sebaik-baiknya. Nanti yang jadi pokok penilaian bukan berbagai kekurangan yang terdapat pada langkah awal, melainkan sempurnaan akhiran yang mengagumkan. Sekali lagi aku pesankan kepadamu, bila engkau ingin membangun kebahagiaan untuk dirimu, mulailah berbuat baik kepada orang lain. Lalu, sesungguhnya berbuat baik kepada orang lain itu jangan dilihat sebagai suatu kewajiban yang melekat di pundakmu, melainkan kesenangan yang membuat hatimu semakin nyaman. Aku sendiri telah banyak belajar dari kehidupan ini, wahai kekasihku, bahwa apapun yang sudah kulakukan dan apapun yang telah kukatakan dengan sangat mudah dapat dilupakan orang. Tetapi ketika aku menyentuh perasaan seseorang, sangat sulit dilupakan. Hari demi hari terus berputar, tahun demi tahun terus berganti.
Banyak cerita yang telah berakhir dan banyak pula cerita yang baru dimulai. Tidak ada yang abadi. Untuk itu perlu engkau sadari bahwa cinta kita baru dimulai. Juga perlu engkau yakini bahwa kebahagiaanmu harus engkau bangun sendiri. Tidak mungkin ada orang lain yang mau membangun kebahagiaan untuk dirimu. Pertama-tama, untuk membangun kebahagiaanmu, wahai kekasihku, adalah engkau harus mencintai dirimu sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirimu. Bila engkau tidak mencintai dirimu sendiri, mana mungkin orang lain akan mencintai dirimu? Dan sulit rasanya kita mencintai orang lain. Sedangkan kebencian yang sering muncul dalam diri kita adalah sangat mudah sekali muncul ke permukaan. Tetapi untuk mencintai sesama diperlukan perjuangan yang besar. Bila ada orang yang tidak suka kepadamu atau tidak menghargai dirimu, biarkan. Tidak usah banyak engkau pikirkan. Nanti juga akan berubah bersama waktu. Yang penting engkau bersikap baik-baik saja. Sesungguhnya cinta itu, wahai kekasihku, bukanlah hasil dari suatu pilihan. Apakah memilih yang cantik atau memilih yang kaya, maupun memilih yang punya jabatan dan lain sebagainya. Cinta itu apa saja yang engkau rasakan nyaman di dalam hatimu. Seharusnya kita selalu berusaha setiap saat untuk memberi kesempatan supaya hari esok lebih indah dari hari ini. Tetapi walau bagaimanapun, kebahagiaan yang engkau lihat pada seseorang hanyalah dilihat dari sisi luar. Sedangkan dari sisi dalam engkau tidak tahu sama sekali. Berdoalah kepada Tuhan. Semoga engkau bahagia lahir dan batin. Sebetulnya, bila engkau punya sensitivitas yang tinggi, melalui pandangan mata saja sudah cukup untuk menjelaskan daripada kalimat yang bertele-tele. Apakah seseorang itu batinnya sedang bahagia atau sedang sengsara? Nanti, di antara sekian banyak sahabatmu, akan ada seorang sahabat yang engkau rasakan seperti dirimu sendiri, dengan pengertian menyatu dalam rasa, selalu bersama dalam suka dan duka. Itulah sahabatmu yang sesungguhnya. Perempuan itu pada umumnya, wahai kekasihku, ketika jatuh cinta kepada seseorang, maka segala cita dan rasanya ikut tenggelam sampai dasar yang paling dalam. Sehingga ketika terjadi kegagalan sampai berpisah, maka dialah sebetulnya pihak yang paling menderita. Kecuali cinta kepada Tuhan. Diri kita harus seluruhnya tenggelam dalam lautan cinta. Jangan mengabdi hanya karena ingin diberi
tetapi abdikan dirimu untuk mendapat ridhonya. Bila Tuhan ridho, engkau akan diberi segalanya. Terkadang untuk mendapatkan ridho Tuhan, aku harus berani untuk berbeda dengan selera orang lain. Konsekuensi dari keberanianku berbeda. Adalah aku harus siap diserang orang. Tidak dapat dihindari. Selagi kita masih ada di alam dunia, pasti ada yang suka dan pasti ada yang tidak suka. Nanti pada akhirnya kita harus tegas bahwa ketika banyak orang-orang yang berusaha dan mengupayakan supaya diri kita menjadi fotokopi dari kepribadian mereka, cobalah kita menghindar saja dengan cara menjauhi mereka. Untuk membaca pikiran orang, wahai kekasihku, tidak bisa menggunakan mikroskop, melainkan lihat saja perbuatan dan sepak terjangnya. Karena itu semua adalah jubir-jubir yang sangat jujur menjelaskan tentang pikiran-pikiran yang ada di dalam otaknya. Selanjutnya, mumpung engkau masih muda, wahai kekasihku, waktu adalah kekayaan yang tak tergantikan. Oleh karena itu, perlu manajemen yang baik dan betul. Bila engkau tidak mampu mengatur waktumu, maka bagaimana engkau bisa mengatur yang lain? Dalam mengatur waktu perlu banyak pengalaman. Tetapi hanya dengan pengalaman itu sendiri bukan menjadi tolak ukur keberhasilan seseorang. Tetapi bagaimana pengalaman itu diserap dan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Aku tahu betul, wahai kekasihku, banyak teman-temanmu yang menabur gosip dan menyebar rumor di sekitar dirimu. Sebetulnya mereka itu ingin mendapatkan nasib baik seperti dirimu. Hanya saja mereka gagal. Engkau akan menjadi gadis yang sangat baik apabila engkau selalu menyadari akan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri. Tetapi engkau menjadi gadis yang kurang baik apabila engkau beranggapan telah sempurna. Makanya, apapun yang mereka katakan, tidak pernah aku tanggapi. Yang penting selagi engkau masih punya harapan untuk hidup bahagia, maka sekedar masih ada harapan saja, itu sudah merupakan bagian dari kebahagiaan. Kemudian yang penting lagi, jangan menebar duri di jalanan. Sebab barangkali kapan-kapan engkau harus melewati jalan itu dengan kaki telanjang, tidak menggunakan sandal. Malah justru sebaliknya, engkau temukan duri di jalanan. Pinggirkanlah supaya jangan terinjak orang. Dunia yang sedemikian luasnya ini, wahai kekasihku, sungguh tidak ada artinya bagi orang yang dadanya sempit, buat bernafas saja tidak nyaman, terasa sesak. Untuk itu lapangkan saja dadamu. Sekalipun kedua orang tuamu tidak setuju atas percintaan kita. Yang penting bagaimana caranya engkau meyakinkan kedua orang tuamu. Sampai kapan? Aku tidak tahu. Tapi nanti pada saatnya, sekalipun asam adanya di gunung dan garam ada di laut,
dalam periuk akan bertemu juga. Engkau tarik nafas panjang sambil bergumam. Sampai kapan? Sangat melelahkan. Atau begini saja usulku kemudian. Lalu kujelaskan cara yang legal. Melalui pengadilan agama tanpa persetujuan orang tua. Engkau tidak menjawab, melainkan air mata yang mengalir deras. Dengan suara merintih engkau berkeluh. Sampai kapan? Akhirnya engkau sepakat. Aku datang lagi ke rumahmu untuk membujuk dan meyakinkan kedua orang tuaku. Hasilnya tidak terduga. Bapakmu akhirnya setuju. Hanya ibumu tetap berkeras tidak setuju, malah terjadi pertengkaran antara keduanya. Aku pun segera pamit. Tidak penting menyaksikan pertengkaran antara kedua orang tuamu. Indramayu, 5 Desember 2020. Abdul Syakur Yasin. Alhamdulillah, luar biasa malam ini.